Hari ini kita memasuki apa yang disebut di gereja kita sebagai reformasi dua sisi. Karena Oktober adalah bulan yang penting di dalam kalender gereja kita, mengingat akan hari reformasi gereja. Dan kita akan mendedikasikan 2 minggu berturut-turut pemberitaan firman Tuhan membahas tentang reformasi. Jadi hari ini kita akan membahas reformasi yang pertama diambil dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Ezra. Dan minggu depan akan membahas satu lagi yang menjadi teolog atau setelah kitab suci di kanon. Jadi nggak ada di Alkitab. Ya, jadi minggu depan seorang teolog. Siapa itu? Datang minggu depan. Hari ini kita akan membahas Ezra. Ya, Ezra sebagai reformator yang dipakai Tuhan di zamannya. Saya akan mengambil dari satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Ezra pasal 7 ayat 10. Mari kita baca dengan perlahan-lahan dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya baca sekali lagi, sebab Ezra telah bertekad. Apa tekadnya? Meneliti Taurat Tuhan. Lalu melakukan Taurat Tuhan. Dan mengajarkan Taurat Tuhan itu dalam bentuk ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Maka ada 3 kata penting, 3 kata kerja yang juga akan menjadi pembelajaran bagi kita di hari Minggu ini. Yaitu meneliti, melakukan, dan mengajar. Ya, ini yang akan menjadi pokok pemikiran dari firman Tuhan di hari ini. Yang pertama, reformasi dimulai dari firman. Yang kedua, reformasi terefleksi dalam ketaatan umat. Yang ketiga, reformasi mempengaruhi lintas generasi. Ya. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama. Reformasi dimulai dari firman. Di pasal 7 ayat 10a kitab Ezra dicatat bahwa sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Dalam bahasa aslinya kata meneliti ini bermakna menyelidiki dengan tekun. Ya, menyelidiki dengan tekun. Nah, ini salah satu kemampuan yang sangat penting di dalam kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Meneliti ini tingkatannya lebih tinggi daripada menghafal. Ya. Karena itu kekristenan tidak menekankan kepada hafalan-hafalan. Walaupun hafalan itu baik nggak? Baik. Tetapi ya sebagaimana dibuktikan juga oleh para peneliti, ahli, pakar, pendidikan dalam hierarki, ya, hierarki atau taksonomi Bloom, ya, bahwa tingkat kognitif yang paling dasar, ya, ada yang bilang yang paling rendah adalah menghafal, memorizing, ya. Lalu harus bisa di atasnya lagi ada mengerti, memahami, mengaplikasikan, lalu menganalisa, lalu mengevaluasi, dan dibilang yang tinggi menciptakan, creating. Ya, tentu bukan berarti kita teliti firman Tuhan, kita aplikasikan, lalu kita evaluasi, lalu kita buat firman yang baru. Bukan itu, ya. Tapi seolah-olah ada yang sampai ke sana, kebablasan. Bahkan ada kelompok sarjana Alkitab sekular, tentu bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Mereka bikin Alkitab versi sendiri yang mencoba memilih dan memilah yang mana firman Tuhan, yang mana bukan firman Tuhan. Maka yang dibilang firman Tuhan hanya yang bilang gini, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Itu yang Yesus berkata kepadanya. Akulah jalan, itu firman Tuhan. Karena itu Yesus yang ngomong. Ya. Tapi kalau gini, Ezra membangun bait Allah itu bukan firman Tuhan. Ya, itu catatan sejarah. Ya, itu narasi. Nah, inilah orang mulai menerapkan
hierarki kognitif yang tidak salah juga, tetapi menerapkannya dengan cara yang keliru. Seolah-olah dengan kemampuan kognitif dianggap orang yang hebat, bukan cuma baca dan menerima dan meneliti, tapi harus mengevaluasi, mengkritik, ya, bahkan lalu menciptakan versi kita sendiri. Ya, kalau di dalam ilmu pengetahuan umum, yes, ya, memang begitu. Supaya apa? Supaya ilmu terus berkembang, ya. Sebenarnya banyak sekali bagian-bagian dari ilmu pengetahuan yang juga diterapkan di dalam dunia Alkitab. Makanya ada ilmu hermeneutik. Ya, kalau mata kuliah hermeneutik biasanya pengantarnya mulainya ayat ini. Ezra 7 ayat 10. Ya, meneliti, menyelidiki dengan tekun. Ya, menyelidiki bukan kayak wah menyelidiki, nyari tersangkanya siapa? Bukan. Ya, ini bukan bahasa penegakan hukum. Maksudnya mau tahu lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Bagaimana gereja juga harus punya kerinduan, kesungguhan untuk menyelidiki firman Tuhan. Makanya di gereja kita ada pendalaman Alkitab. Ya, cuman ada yang lebih smart lagi. Sekarang kan harus dibilang bekerja cerdas, bukan cuma bekerja keras. Nanti aja tunggu kesimpulannya, ya, baru kasih tahu saya. Ya, jadi daripada capek-capek menggali, biarin orang yang menyelidiki. Saya cukup tahu kesimpulannya aja, ya. Jadi saya hemat waktu, ilmunya sama. Ya, itu cara orang zaman sekarang. Tetapi sebenarnya ada kekayaan, keuntungan tersendiri ketika orang secara pribadi juga mau menyelidiki, menggali kebenaran firman Tuhan. Karena nanti begitu dipresentasikan pasti tidak semua yang diselidiki akan tersampaikan. Ya, karena kalau udah dikemas dalam bentuk katakanlah seperti khotbah, maka hanya hal-hal yang mau disampaikan dengan sistematis. Tetapi pasti ada bagian-bagian yang tidak tersampaikan di dalam pemaparan. Karena itu yang paling banyak dapat pengertian pasti yang menyelidiki. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra. Ya, yang nggak salah, Ezra ini adalah seorang imam. Dia seorang imam, dia ini angkatan pembuangan, ya, termasuk dari generasi pembuangan. Kemudian di zaman itu dia juga hampir sezaman dan ketemu sama tokoh Alkitab lain yang terkenal yang bernama Nehemia. Ya, Nehemia lebih fokus kepada pembangunan tembok yang telah runtuh di Yerusalem. Dan Ezra karena dia adalah imam, keturunan dari Imam Harun dan Imam Zadok sampai kepada Ezra. Jadi memang tugas dia, ya, tugas dia di dalam meneliti firman Tuhan. Nah, inilah titik awal setiap pembaruan rohani, pengenalan yang mendalam akan firman Tuhan. Nah, diharapkan dari pengertian yang mendalam akan firman Tuhan, baru dari sinilah nanti akan terjadi transformasi. Dimulai dari diri sendiri, ya, transformasi dimulai dari personal, lalu lebih luas kepada komunal, ya. Makanya di gereja kita ada kelompok kecil, ya. Lalu diharapkan setelah itu gereja-gereja Tuhan sebagai satu komunitas yang utuh walaupun beda organisasi diharapkan bisa membawa perubahan kepada teritorial, ya, lalu atau regional, lalu nasional, lalu global, walaupun belum terjadi, ya, belum terjadi, karena memang tidak semua orang adalah umat pilihan Tuhan, tapi memang secara sistematis kita bisa mengerti bahwa mulai dari diri sendiri, mulai dari personal, lalu keluarga, lalu kelompok kecil, lalu gereja, lalu masyarakat, ya, lalu bangsa, dan akhirnya secara global. Dan memang juga seharusnya inilah yang juga mempengaruhi zaman di segala dimensi, ya. Pembaharuan multidimensi, ya. Bidang apa saja, bukan hanya spiritual. Seharusnya firman Tuhan itu memang mulai dari spiritual, kemudian dia akan keluar, ya. Ke dalam apa? Ke dalam fisikal. Ya. Fisikal juga pengaruh.
Ya. Orang yang cinta Tuhan akan menjaga tubuhnya. Karena tubuh adalah bait Allah. Sehingga ketika kita makan makanan yang seimbang, nutrisinya, lalu kita berolahraga, lalu kita berupaya cukup tidur, dan kita melakukan berbagai hal yang baik untuk memaintain, menjaga kesehatan tubuh, itu juga bagian dari mencintai tubuh kita sebagai bait Allah. Lalu mempengaruhi mental juga, ya. Mempengaruhi mental. Orang yang cinta Tuhan, dia tidak akan mudah, ya, tidak akan mudah frustasi, depresi, ya, walaupun hidupnya pasti tidak selalu baik-baik saja. Semua orang pasti mengalami masalah. Ya. Tetapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan, dia akan punya pegangan, dia akan punya sumber di mana dia akan terus dikuatkan, dia akan terus dimampukan menghadapi berbagai-bagai persoalan di dalam bidang kehidupan. Secara sosial juga gitu. Ya, dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, gereja mulai-mulai sampai zaman modern. Gereja seringkali berada di dalam penganiayaan, berada di dalam pengucilan. Ya. Di dalam situasi yang tidak nyaman, itu terus berulang. Termasuk Ezra ini, dia baru kembali dari pembuangan. Ya. Jadi hidupnya tidak enak, tidak nyaman. Ya, berada di bawah penjajahan. Dan nanti tentu bersama dengan Nehemia, mereka akan mempersiapkan generasi di mana firman Tuhan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan, termasuk finansial, political, governmental, cultural, ya, ini pakai al semua, mempengaruhi budaya, mempengaruhi politik, ya. Itu yang seharusnya terjadi. Walaupun nanti akhirnya jatuh lagi ke dalam penjajahan, di zaman Yesus Kristus di bawah penjajahan Romawi. Dan ini baru setelah pembuangan ke Babel, lalu Babel jatuh ke tangan Persia, dan ini pembangunan kembali tembok Yerusalem dan pembangunan kembali bait Allah di zaman kerajaan Persia. Ya. Nah, ini mengingatkan kita kepada salah satu semboyan reformasi yang menekankan pentingnya kitab suci sebagai otoritas yang terus-menerus memperbaharui umat Tuhan. Nah, di dalam konteks organisasi mempengaruhi gereja Tuhan. Ya, ini disebut Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Ya, bahasa Latin, ya. Gereja yang telah diperbarui, dia akan terus-menerus diperbarui. Oleh apa? Oleh kuasa firman Tuhan. Verbum Dei. Ya. Jadi gereja harus senantiasa mereformasi dirinya. Pakai apa? Tentu menggunakan prinsip-prinsip kebenaran dari dalam firman Tuhan. Maka otoritas tertinggi yang menjadi pegangan umat adalah firman Tuhan. Manusia bisa salah? Bisa. Banyak pemimpin gereja yang kacau. Ya. Gereja bisa salah? Bisa. Karena itu firman Tuhan harus menjadi pegangan. Harus menjadi pegangan dan otoritas tertinggi di dalam menjalani kehidupan. Nah, karena itu kita harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Hanya memang zaman ini adalah zaman di mana disrupsi jauh lebih banyak daripada zaman dulu. Zaman dulu paling takut dianiaya, dipersekusi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kita tidak dianiaya, kita tidak dipersekusi, tetapi kita tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan untuk bergaul karib dengan firman Tuhan. Contoh simpel, pertama kali bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ya. Membaca hasil pertandingan bola tadi malam kah? Kita ketiduran? Ya. Atau, wah bagaimana nih exit poll, pilpres, wah saya mau tahu nih daerah saya siapa yang menang nih. Ya. Atau kita senang berita kesehatan, atau kita cepat-cepat buka media sosial untuk update status
dan lain sebagainya. Lalu nanti firman Tuhan nanti aja kalau sempat, ya. Kalau sempat. Padahal karena memang tidak disempatkan. Nah, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai berita-berita selain kabar baik firman Tuhan, itu yang seharusnya menjadi prioritas. Yang lain boleh nggak? Ya boleh, ya kita masih hidup di dunia ini, tentu kita perlu informasi. Ya. Tetapi firman Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan orang percaya. Berikutnya, yang kedua, reformasi terefleksi dalam ketaatan umat. Bagian B, Ezra pasal 7 ayat 10 dikatakan dia bukan hanya meneliti tetapi juga melakukannya, ya. Jadi Ezra bukan hanya mempelajari firman tapi juga melakukannya. Jadi dia menjadikan firman bukan hanya sebagai satu bahan studi atau bidang studi, ya, tetapi benar-benar menjadi pedoman di dalam kehidupannya, menjadi kompas yang mengarahkan hidupnya selalu di jalan yang benar. Nah, dengan ketaatan Ezra kepada firman Tuhan inilah yang membangun otoritasnya, membuat dia menjadi orang yang disegani, ya, dihormati oleh umat yang ada di zamannya. Karena apa? Karena dia menjadi pelaku firman. Karena dia taat kepada firman yang dibacanya. Dia bukan cuma khotbah doang, tetapi dia menjadi teladan hidup. Nah, ini memang yang menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Tentu khotbah, seorang pengkhotbah juga pasti tidak mungkin 100%. Ya, kudus suci, tidak pernah bersalah. Bukan begitu. Tetapi orang yang mengajar ketika dia menghidupi apa yang dia ajarkan akan jauh lebih memberikan impact, ya, daripada orang yang mengajar tapi tidak melakukan, ya. Karena itu di Perjanjian Baru juga dicatat bahwa Yesus berbeda sekali daripada pengajar-pengajar orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena Yesus mengajarkan dan melakukan apa yang diajarkannya, dan tentu dia punya kuasa ilahi juga, ya. Tetapi setidaknya bagi kita orang percaya, kalau kita sebagai orang Kristen lalu hidup kita mencerminkan nilai-nilai Kristus, kita menjadi peniru Kristus yang benar, yang murni, ya, maka itu akan membangun portofolio kalau orang sekarang bilang, ya, membangun portofolio kita. Kita ngomong orang dengar, orang pertimbangkan, walaupun belum tentu diterima. Tetapi orang-orang yang hidup suci, orang-orang yang hidup saleh, dia akan dihormati dan disegani. Ini maka Ezra menjadi orang yang penting di zamannya. Di Perjanjian Baru juga dikatakan oleh Rasul Yakobus, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, ini penting, ya. Penting untuk melakukan firman Tuhan, bukan cuman sekadar tahu atau sekedar melakukan tanpa tahu itu melakukan dasarnya apa. Ya, saya pernah menyampaikan tahun lalu bahwa kesalehan adalah kesalahan jika tidak didasarkan pada kebenaran, ya. Nah, reformasi sejati tidak berhenti hanya pada pengajaran saja, tetapi harus tampak, harus kelihatan di dalam kehidupan yang diubahkan oleh kuasa firman itu. Nah, maka penting orang yang mengenal kita 10 tahun yang lalu dengan orang yang mengenal kita sekarang, orang yang sama, apakah mereka melihat perubahannya atau belum? Ya, kecuali kita bilang, saya kan lahir baru kemarin sore, Pak. Ya, baru, masih perlu waktu, Pak, 20 tahun lagi untuk berubah. Ya, bisa kalau dipupuk lebih cepat pasti. Ya, lebih cepat. Pupuknya apa? Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita memberi diri, diperiksa, dikoreksi oleh firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga satu
prinsip dari reformasi, bahwa ortodoksi leads to ortopraksi. Ya, bagaimana ajaran yang benar, dia akan memberikan dasar iman yang benar. Dan itu juga akan memimpin kita kepada perbuatan-perbuatan atau praksis yang juga benar. Ya, orto itu lurus, doksi ajaran. Praksi itu adalah perbuatan. Ya, maka tidak cukup kita hanya tahu apa yang benar, percaya pada apa yang benar, tetapi harus melakukan apa yang benar. Ya, kalau cuman tahu omon-omon tapi tidak dilakukan, ya itu orang sekarang bilangnya NATO, ya. No action, talk only. Ya, ini bahaya nih. Apalagi pengkhotbah, karena memang tukang omon-omon, ya. Akan diteropong oleh jemaat. Ini melakukan enggak nih, ya. Bahaya bagi orang yang berdiri di mimbar lalu berbicara, mengajar, ya. Akan apa? Akan diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau ngajarnya salah. Ya, firman Tuhan bilang lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke laut. Ya, kalau naik kapal selam lalu ikut ke bawah ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah diikat pakai batu kilangan, udah enggak akan muncul lagi. Ya, enggak akan muncul lagi ke permukaan. Ya, itu yang perlu kita ingat. Ortodoksi leads to ortopraksi. Yang terakhir, reformasi mempengaruhi lintas generasi. Di bagian C dikatakan, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan, ya, kepada umat Tuhan. Nah, setelah Ezra mengenal dan menaati firman, ia juga mengajarkannya. Ya, dia memang imam dan dia juga adalah ahli Taurat. Ya. Nah, reformasi sejati tidak berhenti pada satu orang, ya. Tetapi dia harus memberikan legacy, dia harus menularkannya, ya, menularkannya kepada generasi selanjutnya. Dan Ezra melahirkan generasi baru yang menghormati firman Tuhan. Wah, kalau kita baca catatan kitab Ezra dan Nehemia yang sezaman, wah ini dahsyat, ya, dahsyat. Bagaimana Ezra ini lebih kepada yang spiritual, lalu Nehemia yang di bidang struktural, ya, tapi sama-sama dapat kuasa dari Raja Persia pada saat itu. Ya, catatan Alkitab bilang ada Raja Artasasta, ya, yang memberikan surat perintah juga kepada Ezra maupun kepada Nehemia. Dan bagaimana ketika rohaniawan dan politisi yang cinta Tuhan, mereka berkolaborasi, maka dampaknya juga dahsyat. Bagaimana tembok Yerusalem dibangun kembali, bait Allah dibangun kembali, dan lalu mereka bersama-sama mengadakan perayaan luar biasa. Saya coba merenungkan bagaimana mentalitas orang yang dibuang, ya. Bangsa yang dijajah aja mentalnya pasti ada terpengaruh. Ya, kadang udah merdeka tapi sifatnya masih terjajah. Ya. Hidup dalam feodalisme. Ya, karena dulu terbiasa menjadi bangsa terjajah, setelah merdeka lalu gayanya masih gaya orang terjajah atau sebaliknya, menjajah orang. Ya, walaupun bukan secara negara pakai militer, bukan. Ya. Nah, ini luar biasa warisan yang ditinggalkan oleh Ezra dan Nehemia. Walaupun mereka adalah angkatan pembuangan, lalu ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka benar-benar membangun satu kultur, ya, satu kultur peradaban yang penting. Mereka meletakkan dasar yang benar, dimulai dari firman Tuhan, lalu mereformasi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, bagaimana dia serius meneliti, melakukan, mengajarkan firman Tuhan. Lalu ketika
bait Allah, tembok Yerusalem sudah dibangun, mereka merayakan perayaan. Ya, mereka merayakan perayaan, mengadakan perayaan besar. Bahkan di Nehemia pasal 8 dicatat bagaimana mereka merayakan hari raya pondok daun. Ya, semua membuat pondok-pondok yang atapnya ditutup dengan daun dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan selama 7 hari. Dan dicatat di Nehemia pasal 8 di ayat-ayat terakhir dikatakan perayaan besar seperti itu belum pernah terjadi sejak zaman Yosua bin Nun. Zaman Yosua itu panjang sekali sampai ke zaman Ezra dan Nehemia. Dan dicatat lebih lanjut oleh kitab suci. Karena sukacita besar yang mereka rasakan. Ya, tembok Yerusalem dibangun kembali. Bait Allah dibangun kembali. Dan bukan hanya soal infrastruktur. Bagaimana kolaborasi yang begitu indah antara Ezra dan Nehemia. Saya menyebutnya kehidupan dan pelayanan dari Ezra menyiapkan suprastruktur. Ya, ini belum ada di KBBI. Menciptakan suprastruktur bagi Nehemia yang membangun infrastruktur dan dilanjutkan generasi setelahnya. Nah, kalau infrastruktur kita sudah sering dengar. Ya, karena itu infrastruktur dan suprastruktur seharusnya dibangun bersamaan. Kalau enggak nanti infrastruktur bagus, tapi kalau tidak ada suprastruktur yang dimulai dari reformasi spiritual dan mempengaruhi semua aspek-aspek lain, maka infrastruktur bisa useless. Ya, bisa useless. Misalnya, sekarang ada program yang bagus sekali, makan bergizi gratis, supaya tidak ada lagi stunting di negeri ini. Bagus enggak? Bagus. Tapi dibutuhkan apa yang disebut suprastruktur, yaitu apa? Sumber daya manusia yang memiliki integritas, yang memiliki pegangan moral yang tinggi. Ya, kita yakin ada nilai-nilai universal. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, hak orang jangan diambil. Itu semua mengajarkan. Ya. Karena itu program yang baik, infrastruktur yang baik, tanpa suprastruktur yang baik tidak akan memberikan impact yang optimal. Pasti. Pasti. Ya. Karena itu Ezra dan Nehemia membangun keduanya. Infrastruktur dan suprastruktur. Sehingga terjadi kolaborasi yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa. Ketika pemerintah dan rohaniawan termasuk lembaga-lembaga agama, kalau tahu perannya masing-masing, menghargai peran masing-masing, dan berkolaborasi, maka niscaya akan membawa kebaikan yang jauh lebih besar daripada hanya salah satu saja yang dibangun. Ya, infrastruktur dan suprastruktur. Mazmur 78 mengatakan supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir bangun dan memberitahukannya kepada anak-anak mereka. Ini bagaimana reformasi menjadi warisan yang harus diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, walaupun memang kalau kita baca sejarah tentu enggak ada itu yang langgeng terus. Pasti ini nanti ada masanya, ada kejatuhan, ada kembali lagi didisiplin oleh Tuhan, lalu bertobat lagi nanti jatuh lagi ya seperti di perjanjian lama banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Ya dibilangnya tomat itu, tobat dan kumat. Nah, karena itu kita harus menyadari bahwa reformasi bukan peristiwa satu kali, tetapi gerakan lintas generasi. Ya, karena itu reformasi gereja bukan satu kali terjadi, lalu diam, enggak ngapa-ngapain. Enggak, itu harus terus. Reformasi harus terus berjalan kepada generasi-generasi yang kemudian. Ya, maka kita generasi yang ada saat ini harus menjadi mentor rohani bagi generasi muda. Ya, ada banyak anak-anak muda sekarang terlibat pelayanan. Ya, contoh tadi pemain-pemain musik, waduh, wajahnya unyu-unyu semua. Ya, baby face,
Ya, karena baru kerokan tadi pagi ya. Jadi kita memberikan kesempatan tetapi juga menjadi mentor. Memberikan kesempatan tetapi juga memberikan bimbingan. Karena pelayanan itu bukan tergantung kepada satu orang, bukan tergantung kepada satu generasi. Maka yang senior mengayomi, yang muda menghargai. Jadi berkolaborasi supaya pelayanan, penata layanan bisa terus dikerjakan. Lalu Alkitab, firman Tuhan harus terus diajarkan. Sekolah minggu tidak cukup, pasti karena hanya sekali seminggu. Maka di rumah kita sebagai orang tua juga mendidik, mengajarkan anak, cucu, keponakan kita, ya, mengajarkan firman Tuhan dan juga menghidupi firman Tuhan. Ya, seringkali perbuatan itu lebih membekas daripada kata-kata yang banyak, ya. Kecuali 1-2 kata prinsip-prinsip tertentu itu biasa diingat. Tapi tindakan itu penting sekali, ya. Ketika kita penuh kasih sayang, nanti anak cucu kita akan ingat. Ih, papa ngomong tegas tapi dia sayang kali sama kami. Dia bertanggung jawab sekali. Mama penuh dengan kelembutan. Itu yang terus akan teringat. Ya, bahkan sampai masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, kalau harga cabai 20 tahun yang lalu itu anak nggak akan ingat. Ya, misalnya kita bilang kok cabai mahal kali sih sekarang mentang-mentang menjelang Natal misalnya. Itu anak kita nggak akan ingat cerita itu. Ya, tapi bagaimana sikap kita memperlakukan mereka, membina mereka, mendidik mereka, itu yang akan diingat oleh anak cucu kita. Nah, ini seorang reformator gereja yang tentu kita ingat bagaimana dia hidup, bagaimana masa pertobatannya, dia diminta studi, bukan teologi, ya. Dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja secara ekonomi, lalu dia menempuh satu studi di universitas, tetapi kemudian satu kali dia hampir kesambar petir, lalu dia berjanji kalau dia selamat ini karena petir menyambar-nyambar, dia hampir kena. Kalau saya selamat kejadian ini saya mau jadi biarawan. Ya, singkat cerita Martin Luther, selamat dia masuk biarawan, menjadi biarawan lalu dia menjalani ritual-ritual dan dia terus dihantui oleh perasaan tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dia melakukan berbagai hal. Dia menaiki tangga dengan lutut, lalu dia berpuasa berhari-hari, lalu dia tidur di atas batu. Itu bagian supaya dianggap layak di hadapan Tuhan. Lalu dia terus, akhirnya dia menjadi imam dan kemudian dia juga dipercayakan mengajar di Universitas Wittenberg. Dia mengajar beberapa kitab, tafsiran, Mazmur, Roma, Ibrani. Kemudian ketika dia mempersiapkan materi ajar dari kitab Roma, dia menemukan satu ayat, ya, Roma 1 ayat 16 dan 17. Bahwa keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan itu membebaskan. Seharusnya bukan untuk mengkungkung, membuat umat takut akan keadilan Tuhan. Tidak, justru keadilan Tuhan itu akan membebaskan orang-orang pilihannya. Memberikan kelepasan dari belenggu yang dibangun sendiri oleh manusia untuk mencoba menjangkau Tuhan. Maka orang akan dibenarkan oleh iman, ya. Kemudian dia menemukan semboyan-semboyan sebagaimana yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana kebenaran itu adalah anugerah, bukan melalui perbuatan baik atau melalui ritual-ritual, melalui Martin Luther dan tentu dengan para reformator lainnya kita mengerti bagaimana semboyan-semboyan reformasi gereja harus terus dikumandangkan.
ya, sampai sekarang udah lebih dari 500 tahun. Bagaimana keselamatan adalah anugerah semata-mata, sola gratia. Otoritas tertinggi adalah kitab suci, sola scriptura. Dan kita dibenarkan melalui iman, bukan oleh perbuatan, sola fide. Dan keselamatan hanya ditemukan di dalam dan melalui Yesus Kristus, solus Kristus. Dan pada gilirannya kita tidak bisa berbangga, menepuk dada, karena kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, melakukan berbagai-bagai kebaikan, karena buah roh ditanamkan di dalam diri kita. Dan kita tidak berani dan tidak boleh mencoba membanggakan diri, mencuri kemuliaan Allah. Karena itu semboyan reformasi diakhiri dengan soli Deo gloria. Hanya bagi Tuhan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan saya ingin menutup dengan satu kalimat, ya, bahwa kalau kita tidak melakukan reformasi, ini tentu yang secara terus-menerus ya. Kalau tidak melakukan reformasi, maka pasti terjadi deformasi. Ya. Kalau tidak melakukan reformasi, yang terjadi adalah deformasi. Ya, di Kamus Bahasa Indonesia ini ada katanya, deformasi. Tapi kalau dalam ilmu pengetahuan bisa beda makna. Deformasi secara literal bermakna perubahan bentuk dari bentuk yang lebih baik kepada bentuk yang kurang baik. Ya. Tentu di dalam ilmu biologi bisa lain lagi, deformasi batuan, ya, batu-batu lapuk. Ya. Malah kalau lapuk bagus, bisa jadi semen misalnya, wah macam-macam. Ya. Tapi deformasi itu sebenarnya perubahan dari bentuk yang sebelumnya lebih baik kepada bentuk yang kurang baik. Wajah kita kalau tidak dirawat, ya, kalau habis makeup malam itu harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Kalau enggak tadinya maksudnya cantik, anti aging, akhirnya membuat suami kaget nanti pas bangun. Satu kali pernah istri saya keluar kamar kaget saya karena putih semua mukanya itu ya. Kirain penampakan gitu. Tahu-tahu penampakan memang penampakan istri. Ya. Belum sempat dicuci, ketiduran katanya. Nah, itu. Kalau tidak reformasi, maka yang terjadi deformasi. Kalau reformasi perubahan ke arah yang lebih baik. Maka mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman yang akan memeriksa hidup kita. Kita harus cukup rendah hati untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, karena kalau tidak demikian bukan reformasi yang terjadi, tetapi deformasi. Ya. Sekian pemberitaan firman Tuhan, karena ini bentuknya seminar, maka dibuka ruang tanya jawab. Dipersilakan. Ya, silakan, ada anak muda di depan. Oke, shalom Pak Pendeta. Saya mau nanya, kan tadi ada Pak Pendeta bilang otoritas Alkitab lebih tinggi. Bagaimana kita menempatkan tradisi gereja dengan Alkitab? Gitu. Terima kasih. Tradisi gereja ya, bukan tradisi budaya. Tradisi gereja. Ya, baik. Tentu tradisi gereja adalah sesuatu yang baik, sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kalau mau dilanjutkan dari generasi ke generasi, baik, ya, nggak ada masalah. Jadi patokannya ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka gereja harus berani mengoreksi diri. Ya, karena manusia kan bisa salah. Manusia bisa salah. Hanya harus punya keberanian dan kerendahan hati untuk kalau ada praktik yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ya perlu diubah, perlu direformasi. Bukan berarti, oh tradisi pasti nggak benar, nggak juga, ya, nggak juga. Karena kayak tadi yang saya sempat sebutkan, tradisi hari raya Pondok Daun,
bagaimana mereka bawa daun palem, daun zaitun, daun korma. Ya, kalau kita bilang sekarang, kenapa enggak pakai bahan yang bagus saja? Gitu kan, daun-daunan nanti mengurangi, itu kan daun bisa menghasilkan oksigen, ya macam-macam lah kan. Nah, itu cara, itu kan bagian dari tradisi, ya, bagian dari tradisi. Tetapi kalau misalnya sekarang kita mau ikut begitu, ya pohon aja jarang, kita mau ambil daun-daun semua, waduh, sayang. Gitu kan, kalau sekarang ya paling daun apa, daun kangkung, daun bayam, ya, beli di pasar. Nah jadi tradisi boleh dilakukan, boleh dilanjutkan. Yang penting tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah yang paling bagus kalau tentu dalam konteks gereja, yang berani merubah harus dari pemimpin gereja. Ya, karena pemimpin gereja pasti kolektif kolegial. Maksudnya walaupun ada pimpinan tertinggi, tetapi ada penatua, ada diaken atau elders atau apapun namanya itu. Ya, jadi bersama-sama melihat apa yang perlu diperbaiki. Ya, contohnya misalnya nih dari gereja sini ya, gereja kita, Gereja Reformasi Indonesia. Kita baru beberapa waktu lalu menyelesaikan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan tata laksana, ya, bahkan tata laksana. Itu kan bagian dari warisan, legacy, ya. Lu kenapa diubah-ubah? Wah, jangan-jangan ini kebiasaan gereja dari dulu, Alkitab pun diubah-ubah. Nah, kadang ada orang yang nyinyir begitu kan. Ya kalau aturan gereja bukan kitab suci, ya, bisa disesuaikan dengan konteksnya. Ada yang baik untuk dilanjutkan, lanjutkan. Ada yang perlu diubah, diubah. Ada yang perlu ditambah, ditambah. Tapi tidak demikian dengan intisari ajaran iman Kristen. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Atau tanggapan? Ya, silakan. Ya. Pagi Pak, izin bertanya Pak. Jadi aspek pertama tadi disebutkan adalah meneliti ya Pak. Nah bagaimana cara untuk membuat kita tertarik untuk meneliti firman Tuhan? Ya, yang tentu nomor satu kita perlu memohon kepada Tuhan, ya, karena ada orang yang tingkat kekepoannya tinggi, ya. Memang ada orang yang bawaannya gitu. Apapun dia senang mau tahu lebih banyak, mau tahu lebih dalam. Misalnya ke pasar, ada yang penting saya ke pasar belanja ikan udah pulang. Tapi ada yang penasaran, Bang ini ikan apa? Gini. Lalu milih ikan yang baik bagaimana? Mau lebih dalam. Ya itu ada faktor bawaan juga ada. Tetapi firman Tuhan tidak bisa tidak kita harus bergaul dengannya. Walaupun kita hobi meneliti atau tidak. Ya, pekerjaan penelitian itu kan butuh waktu. Ya, butuh apa? Endurance, daya tahan. Karena seringkali membosankan. Ya, seringkali membosankan. Apalagi zaman sekarang, memang tantangan kita jauh lebih berat. Distraksinya kebanyakan. Ya, distraksinya kebanyakan. Yang bunyi WA lah, ya. Belum lagi yang bunyi lain. Tetut. Ada deng. Waduh. Ini 10. Buruan. 5 jam lagi habis. Walah, langsung kita, nanti dulu nih. Ini kalau firman Tuhan 8 jam lagi juga bisa dibaca. Tapi kalau ini promo, diskon. Waduh. Jadi godaan kita sekarang jauh lebih banyak daripada zaman dulu. Ya, karena itu kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya hati untuk cinta akan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Memang itu perlu anugerah Tuhan. Ya. Bagaimana membuat tertarik? Ya kita yang paling tahu bagaimana kita membuat diri kita tertarik. Karena orang punya hobi masing-masing. Ya. Ada orang ikut dengerin khotbah, ya 1 jam aja udah geser-geser gini kan, udah lihat khotbah nggak selesai-selesai sih. Tapi kalau mabar 2 jam nggak terasa, 2 hari aja nggak terasa. Karena apa? Karena suka. Maka itu kembali kepada diri sendiri. Ya, ada yang mau ikut PA, boring banget sih ini kegiatan, ngomong nyanyi kayak praise and worship kayak orang lebih banyak suka praise and worship karena kita aktif kan, bergerak.
Kalau kayak PA lah mendalami Alkitab bahasa asli, elah, nggak ngaruh sama kerjaan gua gitu kan. Kita kan begitu prinsip orang zaman sekarang. Ya harus langsung ada dampak langsung. Untung saya apa kalau saya melakukan itu? Gitu. Padahal tadi mulai dari spiritual itu akan membawa impact kemana-mana. Ya, dari spiritual lalu membawa kepada yang lain. Kita akan menjadi pribadi yang tahan di dalam segala cuaca. Ya, ini bukan cat anti cuaca ya. Ya, kena panas, kena hujan, dimarahin, difitnah, diancam atau apapun, kita akan bisa oleh anugerah Tuhan tetap bisa steady menghadapi semuanya. Maka tumbuhkan kerinduan dan pasti butuh komunitas. Ya, butuh komunitas. Kemarin ibadah IYF dibahas itu bahwa kalau sendirian lebih sulit untuk bertumbuh. Ya. Tapi dengan komunitas, makanya sekarang orang apa-apa bikin komunitas. Komunitas sepeda lah, komunitas motor, komunitas mobil. Kenapa? Biar tambah excited. Ya. Makanya di gereja kita ada PA, di gereja kita ada kelompok kecil. Supaya apa? Ada kawannya. Ada kawannya. Karena kita tahu daging ini lemah. Kita mau yang enak-enak doang. Yang susah-susah nggak mau. Kayak tadi saya bilang, ada yang merasa saya harus strategi, bekerja dengan cerdas. Daripada ikut capek-capek, mending minta summary-nya aja. Nanti kan diposting di YouTube. Saya cuma lihat ujungnya aja kesimpulan. Ya. Jadi saya hemat waktu, hemat tenaga, ilmunya dapat. Nah, itu kadang yang otak kita itu begitu cara berpikirnya sebagai manusia. Tapi sekali lagi saya bilang tadi, orang yang mengikuti semua prosesnya pasti akan mendapatkan manfaat, pengetahuan, dan semuanya yang lebih optimal. Udah pasti. Jadi mari semangati diri kita, ikut kakak, ikut PA. Ya, ini bukan pesan sponsor ya, bukan. Ya, jadi memang begitu. Kita paksa diri kita. Paksa bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran. Ya, malah melalui itulah kita akan mendapat panduan di dalam kehidupan. Ya, saya teringat satu sekalian saya tambahin ya. Anak saya tanya kemarin, karena diskusi-diskusi lalu sempat tercetus dari saya sola scriptura. Kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Lalu ditanya, ya ini bukan mau menguji atau men-challenge ilmu bapaknya, bukan. Ya dia cuma tanya, jadi kebenaran itu cuma Alkitab doang katanya. Saya bilang ya enggak begitu, ya. Di dalam prinsip reformasi, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi kebenaran matematika, kebenaran kimia, kebenaran biologi itu juga kebenaran Allah. Ya, yang disingkapkan bukan melalui kitab suci, tetapi melalui anugerah umum. Tetapi sola scriptura maksudnya Alkitab menjadi otoritas. Ya, Alkitab menjadi otoritas yang tertinggi. Ya, tentu ada konteks zamannya. Ya, ketika terjadi penyimpangan di dalam praktik hidup keagamaan, ya, maka kadangkala pimpinan bisa menjadi salah, merasa bahwa pemimpin pasti benar. Pasal 2, kalau pemimpin salah, lihat pasal 1. Makanya Martin Luther dan semua reformator lain juga prinsip sama. Kita harus back to the Bible. Karena manusia bahkan bisa memelintir kitab suci untuk apa? Untuk mendapatkan keinginan-keinginannya, ya, yang tidak suci. Tapi kitab suci dipakai. Karena itu ayo kita semangat, PA pribadi, PA di gereja, ikut kelompok kecil untuk bertumbuh bersama dalam pengetahuan dan lebih penting lagi di dalam karakter. Supaya kita memberikan impact yang lebih besar di semua bidang kehidupan. Ya, di gereja Tuhan, maupun di dalam kehidupan keseharian, apapun profesi dan bidang pekerjaan kita masing-masing. Demikian jawaban saya, terima kasih. Satu orang lagi? Oke. Tes. Silakan. Saya mau dites nih. Oh, bukan. Soalnya nggak kedengaran tadi suaranya. Matima. Terima kasih Pak Pendeta untuk pemaparan yang luar biasa dan
saya sangat setuju tentang apa yang sudah dipaparkan. Ada 3 poin penting tadi dari Esra 7 ayat 10 tadi, yaitu meneliti, melakukan dan mengajarkan. Dan hari ini adalah temanya tentang warisan sang reformator. Bicara warisan artinya adalah sesuatu yang kita berikan atau yang kita tinggalkan atau yang kita kasih kepada generasi berikutnya. Nah, dalam hal ini saya menyoroti tentang warisan kita secara iman kepada anak-anak. Kalau saya cek dan sering kali saya amati, jujur hari-hari ini anak-anak itu seperti Pak Pendeta singgung tadi, mereka justru lebih mencintai hal-hal yang membuat mereka secara kasat mata atau secara kedagingan happy gitu ya, atau muda misalnya ya main game atau mabar tadi, atau hal-hal lain, misalnya anak-anak muda hangout dan jalan-jalan. Bagaimana dari kita misalnya sebagai orang tua atau sebagai hamba Tuhan untuk berupaya menerapkan atau menarik minat para anak-anak kita supaya ke depan mereka bisa tertarik untuk meneliti, untuk belajar firman Tuhan. Karena menurut saya warisan terbesar adalah iman. Mungkin kita boleh lihat beberapa belakangan terakhir atau khususnya kita orang Sumatera gitu ya. Kita akan berjuang untuk menyalahkan anak kita sampai sekolah tinggi. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan bagaimana pertumbuhan iman mereka. Nah, justru kita rela misalnya ya, spend much money untuk sekolahkan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah bertanya apakah mereka bertumbuh secara iman. Mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai satu-satunya pribadi di dalam hidupnya. Pernahkah enggak ditanya? Tentu menurut saya seringkali juga enggak ditanya. Yang penting mereka tahunya mereka rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Bapak Pendeta supaya warisan iman itu boleh secara terus menerus supaya ke depan kebenaran itu terus diberitakan. Terima kasih Pak. Iya, pertanyaan yang baik. Tadi sudah dibilang tidak pernah dipertanyakan tapi pertanyaannya dikasih tahu. Ya, maka itu sudah menjawab pertanyaannya. Ya, tanya kepada anak kita, ya kan? Tanya kepada anak kita dan tentu bukan sekadar kadang kita hanya cukup puas dengan anak pergi sekolah minggu, ya. Lalu anak pergi ke gereja. Lalu kita merasa cukup. Lalu wah anak kita sekolahkan di sekolah Kristen misalnya. Lalu cukup. Nah, maka itu sebenarnya belum cukup karena kita perlu juga karena kita nggak tahu apa yang diajarkan, ya kan? Kita nggak tahu apa yang diajarkan, maka kita perlu tanya, perlu periksa, perlu diskusi. Nah, saya yakin banyak orang tua bukan nggak peduli tapi nggak cukup waktu, ya, nggak cukup waktu. Ada juga mungkin yang memang nggak peduli, ya. Maka itu memang kita harus memberikan effort yang dibutuhkan. Dan problem lainnya karena orang tua tidak banyak tahu juga. Yang pertama itu. Yang kedua, orang tua tadi tidak banyak waktu, tidak banyak tahu, lalu juga tidak banyak melakukan firman Tuhan. Sehingga mau ngomong nanti apa yang diomongin sama apa yang dilakukan itu bertentangan. Ya, anak-anak sekarang jauh lebih kritis daripada anak zaman dulu. Ya, jauh lebih kritis. Zaman saya aja masih ngalamin rasanya kalau ketemu guru tuh takut. Padahal nggak diapa-apain sama guru. Ya, jadi kalau papasan, kalau bisa ada belokan kita belokan minggir. Ya, jangan papasan sama guru. Nah, kalau sekarang udah beda banget. Ya, udah beda banget. Bahkan saya waktu di Kalimantan dulu ada siswa bukan di sekolah kita. Ini ada teman hamba Tuhan yang jadi guru agama di sekolah lain. Itu siswa, ini SMA ya, SMA. Bisa ketemu guru, Pak, minjem korek Pak, katanya. Kalau dulu jangan coba-coba itu udah pasti kena. Kalau sekarang bisa orang sampai kepada level itu, Pak, minjem korek. Ya kan ini bukan di jam sekolah, udah di luar. Ya jadi orang udah sampai ke situ pemikirannya, guru itu teman saya, apalagi ini bukan jam sekolah, saya udah tidak terikat kepada hukum sekolah gitu ya. Minjem korek, geblek juga gurunya ngasih kan gitu kan. Nah itu, jadi teladan penting sekali.
Jadi kita harus memberikan waktu, kita harus mau lebih banyak tahu, dan kita harus lebih banyak taat kepada firman Tuhan. Ya, memang nggak gampang ya, nanti kalau kita fokus memberikan waktu sebanyak-banyaknya, lah kapan kerjanya gitu ya. Kapan kerjanya? Nggak semua kerjaan yang sekali kerja cuannya cukup untuk 2 tahun gitu. Enggak ya. Ada yang kerja cukup makan, itu pun total mulai dari berangkat kerja sampai pulang kerja ada yang sampai 12 jam waktunya habis. Ada yang sampai 15 jam. Ya ketemu anak minim sekali. Tetapi ya ini kita masing-masing yang bisa menjawab. Sejauh mana kita mau memberikan upaya yang dibutuhkan. Karena memang generasi sekarang semakin kritis. Semakin kritis. Bahkan bukan makin banyak, bahkan di sekolah-sekolah Kristen ya, yang sudah mulai bertanya, ini sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Ya, itu lahir dari komunitas anak-anak Kristen di sekolah Kristen. Karena apa? Mereka pakai pola critical thinking, ya, critical thinking, berani mempertanyakan. Kayak yang saya bilang tadi, mungkin karena diajar menghafal itu paling rendah, harus mengerti, mengaplikasikan, mengevaluasi, ya, dan menganalisa, mengevaluasi, terakhir menciptakan. Wah, mungkin orang langsung salah paham, pikir saya harus menciptakan dogma saya sendiri, menciptakan ajaran versi saya sendiri. Ya, wah sekarang nggak ada takut-takutnya lagi manusia, karena ini memang sesuatu yang miris. Ya, caranya ya dari kita masing-masing. Saya yakin nggak ada satu cara cocok untuk semua, enggak. Tergantung tadi waktu kita, kemauan kita, pengetahuan kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Itu pun kita tetap harus minta anugerah Tuhan. Tetap harus minta anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk biar anak cucu kita generasi mendatang mewariskan iman. Bukan cuma yang penting dia Kristen. Ya, Kristen yang ngaco itu banyak yang minta ampun. Ya, banyak yang minta ampun. Bukan berarti kita merasa paling benar, bukan. Ya, banyak orang yang senang, yang penting dia Kristen. Ya, yang penting pasangan saya Kristen, yang penting mantu saya Kristen. Ya. Karena di negara kita ada di KTP ada kolom agama, ya Kristen yang seperti apa? Ya, kita harus menjadi orang Kristen, gereja Kristen, keluarga Kristen yang terus mereformasi diri, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada jawaban tunggal. Mari kita lakukan yang terbaik. Ya, ngomong-ngomong, Pak Oscar ini juga melakukan bagiannya. Ya, ada yang dosennya kemarin ada yang kirim foto ke saya, sedang ujian tesis, magister teologi, bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, itu salah satu effort yang dilakukan. Ya, itu tentu menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, menghabiskan biaya. Tapi itu salah satu, kalau merasa itu panggilan Tuhan yang perlu untuk dilakukan, lakukan. Ya, tapi jangan berhenti pada diri sendiri. Ya, berikan warisan itu kepada anak-anak kita, ya kan? Ya gitu. Jadi tetap semangat. Ya.